Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung di literasi pesantren terkait dengan tafsir Jalalain. Kita akan membahas tentang suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah Makkiyatun merupakan bagian dari surat Makkiyah, artinya sebuah surat yang diturunkan di Mekah. Sab'u ayatin, yang terdiri dari 7 ayat, bil basmalati, dengan basmalah. Basmalah bismillah. Jadi basmalah itu bentuk masdar dari bismillah, ya. Ingkanat minha, apabila basmalah menjadi bagian dari surat Al-Fatihah, wasabi'atu, maka yang ketujuhnya adalah siratal ladzina ila akhiriha. Wa illam takun minha, dan apabila bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, fasabiatu, maka ayat ketujuhnya ghairil maghdubi ila akhiriha, yaitu ghairil maghdubi sampai ayat akhir surat Al-Baqarah. Wa yuqdaru, dan ditakdirkan atau penulis kitab ini menganjurkan memberi sebuah kepantasan fi awaliha, di awal surat Al-Fatihah ini, kulu, ada kata-kata kulu atau katakanlah, liyakuna, agar maqobla iyyaka na'budu, agar ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu munasiban, itu sesuai lahu, dengan iyyaka na'budu, bikauniha, karena rangkaian dari ayat-ayat surat Al-Fatihah min makulil ibad, merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Nah, sebelum membahas tafsirnya, tafsir surat Al-Fatihah ini, hal yang menjadi perdebatan itu adalah tadi, apakah bismillah atau basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataupun bukan. Nah, saya kira sudah banyak pembahasan tentang ini, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah antar surat dalam Al-Quran, sehingga kemudian turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya juga meriwayatkan demikian dari Sa'id bin Jubair secara mursal. Kemudian Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW membaca Bismillah pada awal surat Al-Fatihah di dalam sholat dan menghitungnya sebagai ayat. Tetapi hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Harun al-Balkhi. Di dalamnya terdapat kelemahan dari Ibnu Jurayj dan Ibnu Abi Mulaikah. Ad-Darul Qutni meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu. Ia juga meriwayatkan hadis serupa dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan selain keduanya, ya, para sahabat yang meriwayatkan Bismillah sebagai ayat pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Bismillah adalah ayat setiap awal surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Demikian juga Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, dan sahabat Ali. Dari generasi tabi'in ada Atha, ada Tawus, Sa'id bin Jubair, Makhul Az-Zuhri. Pendapat ini juga dipegang oleh Abdullah bin Mubarak As-Safi'i, Ahmad bin Hambal. Dalam riwayat dari Ishaq bin Rawaih
dan Abu Ubaid Al-Qasim bisalam. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama pengikut keduanya berpendapat bahwa Bismillah bukan ayat dalam surat Al-Fatihah dan juga bukan ayat dari surat lainnya. Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa Bismillah hanya ayat pada awal surat Al-Fatihah, bukan ayat pada awal setiap surat. Kemudian Dawud Az-Zahiri mengatakan Bismillah merupakan ayat tersendiri, bukan bagian dari surat bukan bagian dari surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaan kemudian juga perdebatan tentang pelafalan Bismillah. Apakah secara jahar, lantang ataukah perlahan atau secara sir? Terkait pelafalan Bismillah secara lantang atau jahar, atau perlahan atau sir, ulama berbeda pendapat. Orang yang berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah membacanya secara perlahan. Demikian juga yang berpendapat bahwa Bismillah adalah ayat dari awal surat Al-Fatihah, maka membacanya akan jahar. Adapun ulama yang mengatakan bahwa Bismillah sebagai ayat di tiap awal surat berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah dibaca jahar bersama Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Ini pandangan sekelompok sahabat, tabi'in, ulama salaf, dan ulama mutaakhirin. Generasi sahabat yang membaca Bismillah secara jahar adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Muawiyah, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Abdil Bar Al-Baihaqi dari Umar dan Ali. Al-Khatib juga mengutip dari 4 Khulafaur Rasyidin, tetapi riwayat ini dianggap gharib. Nah, generasi tabi'in yang membaca Bismillah secara jahar adalah Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, Az-Zuhri, Ali bin Husain, putra Ali, Sa'id bin Musayyab, Atawus, Mujahid, Salim, Muhammad bin Ka'ab, Al-Quraisy, dan lain-lain. Jadi cukup banyak yang membaca basmalah dengan jahar. Al-Baihaqi menambahkan Abdullah bin Sofwan, Muhammad bin Hanafiyah, Ibnu Abdul Bar menambahkan Amr bin Dinar. Nah, argumentasi yang diajukan adalah bahwa Bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah, sehingga harus dibaca jahar sebagaimana ayat lainnya. An-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia sholat dengan membaca Bismillah secara jahar. Setelah selesai, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mencontohkan secara persis kepada kalian cara sholat Rasulullah SAW." Ad-Darul Qutni, Al-Khatib, Al-Baihaqi, dan lainnya mensahihkan riwayat ini. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar. Ia berkata ini sahih. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Hakim juga meriwayatkan dari Anas bahwa sahabat Muawiyah melakukan sholat di Madinah tanpa mengucapkan Bismillah. Kalangan muhajirin yang hadir ketika itu mengingkarinya. Tetapi ketika Muawiyah melakukan sholat kedua kalinya, ia membaca Bismillah. Ya, akhirnya ini pilihan bagi para teman-teman semua tentang dialektika
apakah bismillah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan, dan implikasinya pembacanya secara jahar atau secara sir. Menurut saya dua-duanya sah dan dua-duanya merupakan bagian dari varian dan pilihan untuk kita baca bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.